kalau memang putusan Mahkamah Agung tetap menguatkan, maka yang bersangkutan pihak penggugat ini harus membongkar bangunan yang ada di dalamnya. Bahkan saya sebagai kuasa hukum maupun ibu, kita akan melakukan proses sesuai dengan prosedur yang ada untuk membongkar bangunan sekarang yang ada, walaupun dalam keadaan bertingkat. Kita gunakan ekskavator. Secara hukum ya saya sah. Secara hukum sudah sah. Saya punya pemerintah sebagai mewakili rakyat memutuskan dengan adil, dengan benar. Selamat pagi Pak Ben. Selamat pagi Om Jack. Senang sekali ini kita masih berhubungan dengan terkait dengan kasus tanah yang berada di RT 013 RW 003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Ya, terima kasih. Pak Ben, ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tun Mataram terhadap banding perkara nomor 6 PT UN Kupang tahun 2024, saya menjelaskan terkait dengan putusan pengadilan tersebut seperti apa? Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 41 B/2024 PT Tun Mataram tertanggal 3 Oktober 2024 amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Tun Mataram menguatkan putusan Pengadilan Tun Kupang, yaitu amarnya tidak menerima gugatan penggugat. Terkait dengan putusan tersebut selanjutnya seperti apa tindak lanjut? Informasi yang kita dapat, tapi sampai saat ini belum sampai ke kita, bahwa penggugat menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tun Mataram nomor 41 tahun 2024. Tapi sampai sekarang kita belum menerima memori kasasi dari pemohon kasasi, dalam hal ini penggugat. Terhadap putusan tersebut sebagai kuasa hukum, tanggapan seperti apa Bapak? Ya, kita ikuti apa maunya penggugat. Yang jelas ini sudah putusan yang ketiga. Putusan pertama tahun 2023 itu putusan nomor 27 tahun 2023 itu juga menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima oleh PT UN Kupang dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi kemudian penggugat mengajukan lagi hal yang sama di tahun 2024 dengan nomor perkara nomor 6 tahun 2024 di Pengadilan Tun Kupang. Dan putusan Pengadilan Tun Kupang tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima. Kemudian penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tun di Mataram. Oleh karena itu, Pengadilan Tun di Mataram pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan putusan nomor 41 B/2024 garing PT Tun Mataram menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tun Mataram itu menguatkan putusan Pengadilan Tun Kupang. Prinsipnya bahwa kami dalam hal ini tergugat intervensi ini telah memiliki sertifikat atas bidang tanah tersebut pada tahun 1983 dan terbit sertifikatnya itu tahun 1993 di bawah nomor sertifikat nomor 347 atas nama Ibu Leoni Magdalena Rafael Dun, seluas kurang lebih sesuai dengan yang tercatat di sertifikat seluas 1880 meter. Dahulu letaknya itu di Desa Lasiana, Kabupaten Kupang, tetapi dengan pemekaran
Kupang menjadi kota madya, maka dia tanahnya terletak di RT 013 RW 003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Bapak, ini kan sudah ada surat putusan ini, terkait surat putusan ke depannya seperti Kita dalam artian kita menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Kalau memang informasinya penggugat dalam hal ini Afriana Kaho mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan kita melihat kembali ke belakang pada tahun 2023 penggugat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kita juga melaporkan yang bersangkutan ke Polda NTT, yaitu dengan laporan polisi nomor 300 tahun tanggal 12 September tahun 2023. Tetapi penyidik Polda masih pending laporan dari Ibu Leoni, menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Tun tentang siapa yang berhak atas lahan atau tanah tersebut. Oke. Apakah ada hal lain Bapak mau sampaikan pada saat ini? Ya, prinsipnya kita menunggu apa maunya pihak penggugat. Tetapi pada prinsipnya sampai dimanapun kami sebagai kuasa hukum maupun Ibu sebagai prinsipal, kami mengikuti apa maunya penggugat, dalam hal ini saudari Afriana Kaho. Selamat pagi Ibu Leoni. Pagi. Ya, terima kasih pada saat ini bisa ketemu kembali dengan Ibu. Ibu, ini menarik terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram terhadap banding perkara nomor 6 PTUN tahun 2024 oleh Afriana Kaho. Ibu sebagai pemilik tanah, tanggapan seperti apa terhadap putusan Pengadilan Tinggi ini? Ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Beni sebagai kuasa hukum, ya, seperti apa yang sudah saya katakan dari dahulu, bahwa saya tetap pada pendirian saya bahwa tanah itu adalah hak milik saya, yang mana saya sudah kuasai dari tahun 83, tapi secara hukum sah tahun 93 sertifikat itu diterbitkan. Jadi dari Afriana Kaho sendiri bahwa kesalahan yang dibuat itu dalam kesadaran, gitu. Jadi dia tahu bukan itu, dan dia mengerti, bukan dia tidak mengerti, tapi sengaja untuk menutupi itu semua. Tapi saya tetap menunggu seperti apa kata Pak Dini sebagai kuasa hukum. Kita tunggu saja dari secara hukum yang saya sah. Secara hukum sudah sah, saya punya pemerintah sebagai mewakili rakyat memutuskan dengan adil, dengan benar. Jadi bilang apa lagi? Sebenarnya dalam kesadaran mereka pun mereka sudah tahu dan tidak tahu. Ya. Ibu, di lokasi yang seperti kita ketahui dari pihak Afriana ini pembangunan berjalan terus nih, seperti apa ini? Bahkan mereka sudah terima kos-kosan, terima orang untuk kos-kosan. Jadi yang saya tidak habis pikir bahwa kalau tanah ini dalam kasus ya seharusnya dipending dulu, dihentikan dulu sampai selesai kan. Tapi ini dia merasa bahwa dia punya hak, dia punya kewenangan, dia miliki. Jadi ya sudah, kita menunggu saja apa ya dari Afriana Kaho. Pak Ben, ini pertanyaan yang sama nih tadi saya tanyakan kepada Ibu nih. Di sana Ibu Afriana Kaho tetap beraktivitas di dalam tersebut, bahkan orang sudah masuk kos atau bangunan berjalan terus. Seperti apa tanggapan Bapak seperti kuasa hukumnya? Ya, dalam artian bahwa sebenarnya pihak penggugat ini tidak taat asas. Dalam artian begini, pada saat kami tahu bahwa yang bersangkutan mulai membangun di sana,
dan kita membawa masalah ini ke BPN pada bulan Maret tahun 2023. BPN sendiri menyarankan semua aktivitas di dalam objek sengketa itu supaya tidak dilakukan atau dihentikan. Tapi ternyata pihak penggugat ini Afriana Kaho ini tetap membangun dengan alasan bahwa mereka harus dilindungi karena mereka merupakan pembeli tanah yang beretikat baik. Hanya persoalannya adalah baik, dia beretikat baik dalam membeli tanah, tetapi apakah pembelian tanah itu dari pemilik atau siapa? Ini akan menjadi pertanyaan. Kita sudah punya sertifikat hak milik sejak tahun 1993. Afriana Kaho baru beli tanah pada tahun 2016. Dan pembelian tanah itu hanya mengaku, penjual hanya mengaku tanah itu miliknya. Tapi apa bukti kepemilikannya? Kalau kita punya bukti kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang pada Desember tahun 1993. Itu saja. Oleh karena itu, ya kalau ke depan, kalau memang putusan Mahkamah Agung tetap menguatkan, maka yang bersangkutan pihak penggugat ini harus membongkar bangunan yang ada di dalamnya. Bahkan saya sebagai kuasa hukum maupun ibu, kita akan melakukan proses sesuai dengan prosedur yang ada untuk membongkar bangunan sekarang yang ada. Walaupun dalam keadaan bertingkat, kita gunakan eksavator, eksekusi melakukan eksavator. Kita bongkar itu bangunan yang ada di dalamnya. Itu, tapi kita melalui proses karena kita taat asas dan taat aturan. Jadi pada intinya bahwa ke depan menang berarti bangun itu sendirinya akan dieksekusi dan dibongkar. Kita robohkan. Tidak ada bilang kompromi. Tidak ada kompromi. Baik. Harus dirobohkan dan tanah itu dikosongkan. Kembalikan ke pemiliknya dalam keadaan kosong. Baik, penegasannya. Begitu Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Makasih Om Zed. Semoga ini dapat didengar oleh publik dan bisa menjadi sebuah penilaian proses hukum saat ini sedang berjalan di lokasi tersebut. Selamat pagi.